Guru sudah mengetahui bahwa setiap murid mempunyai keunikan dan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, maka guru harus memberi kesempatan belajar yang seimbang sesuai keunikan tersebut dengan memberikan sumber belajar dan dukungan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dea Adelina Zakia, guru di SDN 3 Karamatwangi, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik penerapan PDKT atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan teknologi bersama murid-murid saya di kelas 5 tahun ajaran 2023 sampai 2024. Tahap perencanaan awal, saya melakukan asesmen pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar murid. Dari proses ini didapatkan 35% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, 33% siswa memiliki gaya belajar visual, dan 32% siswa dengan memiliki gaya belajar auditori. Setelah mengetahui gaya belajar murid, saya membuat strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka dengan membuat modul ajar berdiferensiasi. Sebelum melakukan pembelajaran, terlebih dahulu saya membuat suasana kelas yang menyenangkan bagi murid-murid. Saya melakukan kegiatan dengan menyambut mereka ketika masuk ke kelas supaya menciptakan suasana yang ramah dan nyaman. Tujuan pembelajaran yang akan mereka capai adalah mengidentifikasi alat-alat gerak yang terdapat pada manusia. Ketika murid masuk kelas, saya mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Tujuannya agar komitmen yang sudah disepakati dapat terjalin dengan baik antara guru dengan murid. Berdasarkan hasil belajar asesmen yang telah saya lakukan sebelumnya, saya membagi kelas saya menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama memiliki gaya belajar kinestetik, kelompok kedua memiliki gaya belajar visual, dan yang kelompok ketiga memiliki gaya belajar auditori. Masing-masing kelompok akan berkolaborasi untuk mempelajari konten yang saya berikan, dan mereka juga akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan proyek-proyek yang menjadi tugas mereka. Untuk sumber belajar dan konsep materi, saya membuat konten pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Mereka akan saya ajak untuk menggali informasi dari sumber-sumber digital mengenai organ-organ gerak manusia sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Disinilah terlihat diferensiasi konten. Untuk kelompok kinestetik akan diarahkan untuk bergerak menyusun puzzle mengenai organ gerak manusia yang sudah saya sediakan. Mereka akan menyusun puzzle secara kolaboratif. Di sini saya mengemas pembelajaran dengan bentuk edugame. Sementara untuk kelompok visual akan mendapat media pembelajaran berupa penggunaan AR atau augmented reality dengan memanfaatkan aplikasi Assembler Edu. Mereka akan memindai kode barcode yang telah disediakan dengan menggunakan HP. Setelah itu, akan terlihat gambar tiga dimensi yang terlihat secara nyata. Dan kelompok auditori mendapat sumber belajar berupa video pembelajaran.
Penugasan selanjutnya saya kemas dalam diferensiasi produk. Kali ini saya menguatkan pemahaman mereka terkait organ-organ gerak manusia dan memberikan proyek yang menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Kelompok kinestetik diarahkan untuk mengisi puzzle yang telah disusun mengenai bagian-bagian dan nama-nama organ gerak manusia. Untuk kelompok visual, diarahkan membuat karya berupa poster, infografis, mind map, atau bentuk visual lainnya dengan memanfaatkan aplikasi Canva for Education. Fasilitas laptop dan HP disediakan oleh sekolah. Dan untuk kelompok auditori diberikan arahan mengamati karya video untuk pemaparan mengenai organ-organ gerak pada manusia. Hasil karya yang telah mereka buat selanjutnya dipresentasikan di depan kelas dengan perwakilan kelompoknya masing-masing, dan kelompok lain memberikan tanggapan, saran, atau pertanyaan. Organ gerak manusia: tulang dahi, tulang dada, tulang belikat, tulang pengutil, tulang telapak kaki, leher, tulang dada, tulang tenggorokan, tulang selangka, tulang tengkorak, selangka, belikat, tulang pengutil, tulang hasta, tulang jari tangan. Langkah berikutnya adalah refleksi pembelajaran. Refleksi ini dilakukan secara lisan. Kami menamai refleksi ini dengan permainan Aku Tahu, di mana ketika saya menunjukkan salah satu alat gerak pada tubuh saya, siswa yang mengetahui nama alat gerak tersebut mengacungkan tangan dan berkata, "Aku tahu." Kemudian saya menunjuk siswa tersebut dan siswa tersebut menjawab alat gerak yang tepat sesuai dengan yang saya tunjuk. Dan itulah refleksi yang telah kami lakukan pada proses pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, asesmen sumatif dilakukan dengan membuat sebuah karya. Karya tersebut bisa sebuah gambar, poster, video, atau yang lainnya yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing mengenai organ gerak pada manusia. Hal penting dalam akhir pembelajaran ini, kita harus menanamkan kepada siswa bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Di era digital seperti sekarang, guru harus cerdas memanfaatkan teknologi supaya dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan peka terhadap kebutuhan belajar mereka sesuai dengan keunikan dan kemampuannya masing-masing. Demikian praktik baik PDKT atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan teknologi bersama murid-murid saya. Dengan segala kerendahan hati, mohon doanya agar kami terus berkembang dan berusaha memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.